1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Poin penting, Yesus mengenal kita luar dalam. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa dalam acara sekolah sahabat kita hari ini. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari Sabat. Kami dapat memuji Tuhan dalam lagu dan belajar pelajaran sekolah sahabat kami dari Alkitab. Bersamalah dengan kami dengan Roh Suci agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik mau mendengar kami. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita adalah luar dan dalam. Judul ini seperti aneh ya, tetapi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam ayat hafalan kita dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia itu melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat dalam hati. Nah, itulah judul kita. Dan ceritanya sehubungan dengan Samuel dan Daud. Tuhan berkata kepada Samuel seperti ini. Samuel, berapa lama kamu berduka cita dengan Saul? Sekarang pergilah ke Betlehem. Urapilah bagiku seorang raja di sana. Jadi Samuel mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau sekiranya nanti Saul dengar, pasti aku dibunuh. Jangan takut. Kalau kamu berjalan ke Betlehem dan ada yang tanya, mau kemana? Oh, saya mau mempersembahkan korban di sana. Lalu Samuel berjalan dan benar ada yang tanya, hendak kemana? Oh, saya hendak mempersembahkan korban. Apakah kedatanganmu membawa damai? Ya, saya mendapat sukacita untuk mengorbankan korban bakaran bagi Tuhan. Jadi di kota Betlehem orang dikumpulkan dan termasuk keluarga dari Isai. Nah, sebelum mereka makan, Samuel memanggil anak-anak Isai. Yang pertama liwat gagah sekali. Eliab namanya. Dia ganteng sama seperti Saul. Samuel bilang, oh pasti inilah pilihan Tuhan. Tuhan bilang, tidak Samuel. Bukan dia, jangan hanya lihat tampilan luar. Kita harus melihat apa yang ada di dalam hati. Penampilan seseorang secara luar belum menentukan. Nanti Eliab kalau sekiranya dia menjadi raja, dia akan menjadi raja yang sombong dan kejam. Jadi Eliab berjalan melalui pilihan itu. Tidak terpilih. Adiknya Abinadab sama juga. Shima juga sampai 7 orang anak Isai liwat. Tidak ada yang dipilih. Samuel bertanya, Isai, apakah ada anak satu lagi atau anak lain yang engkau miliki? Iya, tapi dia hanya seorang gembala. Dia sedang menjaga domba-domba. Lalu panggillah dia. Kita tidak akan makan sebelum dia datang. Dan
seorang disuruh untuk memanggil Daud. Lah, bagaimana dengan domba-domba ini? Siapa yang menjaga? Karena meninggalkan domba-domba itu sangat berbahaya. Nah, Daud orang yang bertanggung jawab. Setelah ada yang menjaga domba-domba itu, akhirnya dia pergi ke rumah. Di sana Samuel sudah menunggu dengan tanduk yang berisi minyak untuk mengurapi dia. Kamu tahu, parasnya yang elok, pipinya yang kemerah-merahan menunjukkan seorang yang sehat sedang berjalan. Tuhan melalui Roh Suci mengatakan kepada Samuel, Samuel, inilah dia. Dengan diam-diam Samuel mencurahkan minyak ke atas kepalanya dan mengurapi dia sebagai raja. Daud tidak langsung menjadi raja. Dia kembali ke padang menjaga domba-dombanya. Menyiapkan waktu untuk apa? Persiapan menjadi raja. Dia seorang yang rendah hati, seorang yang mempunyai penampilan yang baik, dan mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan pilih, menjadi raja yang besar di kerajaan Israel. Samuel pulang ke rumahnya di Rama. Dan pengurapan itu mempunyai arti yang luar biasa bagi Daud. Dia seorang raja yang sedang dipersiapkan bagi Tuhan untuk tugas dan tanggung jawab yang besar dalam kerajaan Israel. Nah, adik-adik, sampai sini pelajaran sekolah sahabat kita. Kita harus apa? Berpenampilan baik, namun demikian hati kita harus dijaga menjadi seorang yang baik, seorang yang rendah hati, yang selalu setia kepada Tuhan. Sampai jumpa.